Halo Sobat Data, kembali lagi di channel Buka Data. Channel di mana kalian akan mendapatkan informasi-informasi menarik yang belum pernah kalian dapatkan sebelumnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian mendapatkan informasi-informasi menarik dari kami. Siapa di antara kalian yang akan memulai bisnis maupun usaha? Ada banyak sekali di dunia ini yang memulai usaha, itu usaha mandiri, usaha berkelompok, maupun usaha-usaha yang lainnya. Tentunya, sebelum kalian memulai usaha maupun ide bisnis kalian harus mempelajari apa itu usaha, apa itu bisnis. Tidak ada batasan siapa yang bisa menjadi pengusaha hebat. Anda tidak perlu gelar sarjana atau bahkan pengalaman bisnis untuk memulai sesuatu yang dapat menjadi sukses besar. Namun, apa yang Anda butuhkan adalah rencana yang kuat dan dorongan untuk melihatnya. Maka dari itu, Buka Data akan memberikan cara maupun strategi untuk memulai usaha Anda. Berikut informasi mengenai bagaimana cara memulai usaha baru maupun mempertahankan endurance usaha supaya bisa tetap fokus saat buka usaha meskipun kesulitan dan tantangan datang bertubi-tubi. Yang pertama, evaluasi diri Anda terlebih dahulu. Mengapa Anda ingin memulai usaha? Gunakan pertanyaan ini untuk memandu usaha seperti apa yang ingin Anda mulai. Jika Anda menginginkan uang tambahan, mungkin Anda harus memulai keramaian. Jika Anda menginginkan lebih banyak kebebasan, mungkin sudah waktunya untuk meninggalkan pekerjaan Anda dan memulai sesuatu yang baru. Setelah Anda memiliki alasannya, mulailah bertanya pada diri sendiri lebih banyak lagi. Pertanyaan untuk membantu Anda mengetahui jenis bisnis yang harus Anda mulai. Dan jika Anda memiliki apa yang diperlukan, atau keterampilan apa yang Anda miliki, dan di mana gairah Anda berada, di mana bidang keahlian Anda, berapa banyak yang Anda akan belanjakan, mengetahui bahwa sebagian besar bisnis gagal, berapa modal yang Anda butuhkan, gaya hidup macam apa yang ingin Anda jalani, apakah Anda siap menjadi pengusaha? Jawablah dengan jujur dari dalam diri Anda. Itu informasi yang pertama, evaluasi diri Anda terlebih dahulu. Lanjut ke informasi yang kedua, ada pikirkan ide usaha terlebih dahulu. Apakah Anda sudah memiliki ide usaha yang mematikan? Jika sudah, Anda dapat melanjutkan ke bagian selanjutnya. Jika tidak, ada banyak cara untuk memulai brainstorming untuk ide yang bagus. Pergilah keluar dan temui orang-orang dan ajukan pertanyaan kepada mereka. Dapatkan saran dari wirausahawan yang lain, ide, riset daring, atau gunakan metode apapun yang paling masuk akal bagi Anda. Karena memang jika tidak dipikirkan terlebih dahulu, usaha yang Anda akan jalankan akan hancur total. Informasi yang ketiga, lakukan riset pasar terlebih dahulu. Apakah ada yang sudah melakukan apa yang ingin Anda mulai lakukan? Jika tidak, apakah ada alasan bagus untuk Anda sehingga mau memulai melakukan itu? Mulailah meneliti pesaing atau mitra potensial Anda di pasar. Ini memecah tujuan yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan riset Anda dan metode yang Anda dapat gunakan untuk melakukan hal itu. Misalnya, Anda dapat melakukan wawancara melalui telepon atau tatap muka langsung. Anda juga dapat menawarkan survei atau kuesioner yang mengajukan pertanyaan seperti faktor apa yang Anda pertimbangkan saat membeli produk atau layanan ini? Dan bidang apa yang akan Anda sarankan untuk peningkatan? Sama pentingnya ini menjelaskan 3 kesalahan paling umum yang dilakukan orang ketika memulai riset. Hanya menggunakan penelitian sekunder, hanya menggunakan sumber daya online, hanya survei orang yang Anda kenal. Itu untuk informasi usaha yang ketiga. Kita lanjut ke yang keempat, dapatkan umpan balik dalam usaha Anda. Biarkan orang-orang berinteraksi dengan produk atau layanan Anda terlebih dahulu, dan lihat apa yang mereka ambil di dalamnya. Satu set mata baru dapat membantu menunjukkan masalah yang mungkin Anda lewatkan. Plus orang-orang ini akan menjadi pendukung merek pertama Anda. Terutama jika Anda mendengarkan masukan mereka dan mereka menyukai produk tersebut. Salah satu cara untuk membantu Anda melewati umpan balik negatif adalah dengan menciptakan dinding cinta. Informasi yang kelima, jadikan itu resmi. Dapatkan semua aspek hukum dari awal.
Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir tentang seseorang yang mengambil ide besar Anda, mengacaukan Anda dalam kemitraan atau menuntut Anda untuk sesuatu yang tidak pernah Anda lihat datang kepada diri Anda. Sementara beberapa hal dapat Anda lakukan sendiri. Sebaiknya berkonsultasi dengan pengacara saat memulai, sehingga Anda dapat memastikan bahwa Anda telah mencakup semua yang Anda butuhkan. Informasi ke-6, tulis rencana bisnis Anda. Sebuah rencana bisnis adalah deskripsi tertulis tentang bagaimana bisnis Anda akan berkembang dari ketika mulai produk hingga akhir. Seperti yang dikatakan oleh Angel, investor dari pendiri perusahaan teknologi Tim Berry tentang pengusaha, Anda mungkin dapat mencakup semua yang perlu Anda sampaikan dalam 20 hingga 30 halaman teks, ditambah 10 halaman tambahan untuk proyeksi bulanan, resume manajemen, dan detail lainnya. Jika Anda telah mendapat rencana yang lebih dari 40 halaman, Anda mungkin tidak meringkas dengan baik-baik. Informasi yang ketujuh ada keuangan bisnis Anda. Ada banyak cara berbeda untuk mendapatkan sumber daya yang Anda butuhkan untuk memulai bisnis Anda. Investor Martin Zwilling menyediakan layanan dan produk untuk startup dan usaha kecil. Mengatakan, coba lihat dan pertimbangkan sumber daya, keadaan, dan kondisi kehidupan Anda sendiri untuk mencari tahu mana yang paling cocok bisnis atau usaha untuk Anda. Sebelum Anda mencari riset yang lain, Anda harus memantaskan diri dulu untuk melihat manakah bisnis yang cocok untuk diri Anda. Informasi yang ke-8, kembangkan produk atau layanan Anda. Setelah semua pekerjaan yang Anda lakukan untuk memulai bisnis Anda, akan terasa luar biasa untuk benar-benar melihat ide Anda menjadi nyata. Namun, perlu diingat, dibutuhkan sebuah desa untuk menciptakan suatu produk. Jika Anda ingin membuat aplikasi, Anda bukan seorang insinyur. Anda harus menghubungi orang teknis. Atau, jika Anda perlu memproduksi barang secara massal, Anda harus bekerja sama dengan produsen. Untuk membantu Anda memiliki kedamaian pikiran, mulailah belajar sebanyak mungkin tentang produksi, sehingga Anda dapat meningkatkan proses dan keputusan perekrutan Anda seiring berjalannya waktu. Proses ini akan sangat berbeda untuk pengusaha yang fokus pada layanan, tetapi tidak kurang penting. Anda memiliki beberapa keterampilan yang orang-orang bersedia membayar Anda untuk saat ini. Tetapi keterampilan tersebut dapat sulit diukur. Bagaimana Anda bisa membangun diri dan kemampuan Anda? Anda dapat mempertimbangkan untuk membuat portofolio pekerjaan Anda. Buat situs web untuk menunjukkan karya seni Anda jika Anda seorang seniman. Menulis jika Anda seorang penulis. Atau mendesain jika Anda seorang desainer. Selain itu, pastikan Anda memiliki sertifikat yang diperlukan atau persyaratan pendidikan. Sehingga ketika seseorang bertanya tentang layanan Anda siap untuk melompat pada peluang yang lebih baik. Informasi yang ke-9, mulailah membangun tim Anda. Untuk menskala bisnis Anda harus menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain. Anda butuh tim, baik Anda membutuhkan mitra, karyawan, atau freelancer. Ketiga kiat ini dapat membantu Anda menemukan kecocokan yang baik. Nyatakan tujuan Anda dengan jelas. Pastikan semua orang memahami visi dan peran mereka dan misi tersebut sejak awal. Ikuti protokol perekrutan. Ketika memulai proses perekrutan, Anda perlu mempertimbangkan banyak hal, mulai dari menyaring orang-orang hingga mengajukan pertanyaan yang tepat dan memiliki formulir yang tepat. Informasi yang ke-10. Temukan lokasi. Ini bisa berarti kantor, toko, ruko, maupun kios. Prioritas Anda akan berbeda tergantung pada kebutuhan. Tetapi, Anda perlu mempertimbangkan gaya operasi, demografi, lalu lintas pejalan kaki, aksesibilitas, dan parkir, dan kedekatan dengan bisnis yang lainnya. Setelah Anda memiliki lokasi, Anda bisa fokus pada estetika bisnis Anda. Informasi yang ke-11, mulai dapatkan beberapa penjualan. Tidak peduli produk atau industri Anda, masa depan bisnis Anda akan tergantung pada pendapatan dan penjualan. Steve Jobs tahu ini. Itu sebabnya ketika dia memulai Apple, dia menghabiskan hari demi hari menelpon para investor. Tapi bagaimana Anda benar-benar membuat penjualan itu? Mulailah dengan mengidentifikasi target yang menginginkan produk Anda atau layanan Anda. Temukan pengadopsi awal bisnis Anda. Kembangkan basis pelanggan Anda atau keluarkan iklan untuk menemukan orang-orang yang sesuai dengan bisnis Anda. Kemudian, cari tahu strategi penjualan yang tepat yang dapat mengonversi prospek ini menjadi pendapatan
atau penghasilan dari usaha Anda. Informasi yang terakhir, yang ke-12, kembangkan bisnis Anda. Ada sejuta cara berbeda untuk tumbuh. Anda dapat memperoleh bisnis lain, mulai mentargetkan pasar baru, perluas penawaran Anda, dan banyak lagi. Namun, tidak ada rencana pertumbuhan yang penting jika Anda tidak memiliki dua atribut kunci yang dimiliki oleh perusahaan yang sedang berkembang. Pertama, mereka punya rencana untuk memasarkan diri. Mereka menggunakan media sosial secara efektif melalui kampanye organik, influencer, atau berbayar. Mereka memiliki daftar email dan tahu cara menggunakannya. Mereka memahami dengan tepat siapa yang harus mereka targetkan, baik online atau offline, dengan kampanye pemasaran mereka. Kemudian, setelah mereka memiliki pelanggan baru, mereka memahami cara mempertahankannya. Anda mungkin pernah mendengar banyak orang menyatakan bahwa pelanggan termudah untuk menjual adalah yang sudah Anda miliki. Pelanggan Anda yang sudah ada telah mendaftar untuk daftar email Anda, menambahkan informasi kartu kredit mereka ke situs web Anda, dan menguji apa yang Anda tawarkan. Dengan demikian, mereka memulai hubungan dengan Anda dan merek Anda. Bantu mereka merasa baik tentang hubungan itu sebaik mungkin. Memang tidak dipungkiri, membuka usaha sendiri dapat menjadikan suatu peluang bagi sobat data untuk menghasilkan uang. Apabila sobat data tertarik membuka usaha sendiri, sobat data bisa membaca langkah-langkah informasi yang tadi Buka Data sampaikan. Hanya itu yang bisa Buka Data sampaikan. Semoga dapat menjadikan informasi-informasi tambahan untuk sobat data di rumah. Jangan lupa like and share, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa pula subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari kami. Sekian, terima kasih dan bye.